Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di 1 harian menjadi murid. Nah, kalau kita kemarin bahas bilangan 15 ayat 22 sampai 31, hari ini kita akan lanjutin ke 32 sampai 36 ini teman-teman. Kita akan membahas tentang orang yang melanggar peraturan Sabat. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini teman-teman. Bilangan 15 ayat 32 sampai 36. Orang yang melanggar peraturan Sabat. Ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati merekalah seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Lalu orang-orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu. Orang itu dimasukkan dalam tahanan, oleh karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan. Lalu segenap umat mengiring dia keluar tempat perkemahan, kemudian dia dilontari dengan batu, sehingga ia mati seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Ya, jadi demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang kita langsung masuk ke renungannya ya guys. Oke guys, jadi di ayat 32 dikatakan ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati merekalah seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Kisah ini adalah contoh hukum yang sengaja disisipkan untuk memperlihatkan keseriusan pelanggaran yang disengaja. Di tengah perjalanan bangsa Israel di padang gurun, pada masa disiplin rohani dan pembentukan identitas, tiba-tiba muncul figur anonim, seorang yang mengumpulkan kayu. Tindakan ini tampak sederhana, tetapi dalam konteks hukum Sabat, itu adalah pelanggaran simbolik terhadap kesetiaan perjanjian. Masalahnya guys, mengumpulkan kayu berarti mempersiapkan api untuk bekerja, bentuk aktivitas kreatif yang seharusnya berhenti pada hari Sabat. Ini bukan karena Allah melarang produktivitas, melainkan karena Sabat adalah tanda relasional antara Allah dan umatnya. Masih ingat kan ya mengenai aturan main? Pelanggaran terhadap Sabat berarti menolak identitas sebagai umat perjanjian. Dengan bekerja pada hari Sabat, orang ini seolah berkata, aku tidak tunduk pada ritme ilahi. Aku menentukan ritmeku sendiri. Sedalam itu guys. Lalu dari 33 sampai 34, lalu orang-orang yang mendapati dia menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan ia dimasukkan ke dalam tahanan. Ini merupakan proses hukum yang teliti yang ngikutin aturan main, bukan tindakan impulsif. Tidak ada orang yang berani menjatuhkan hukuman tanpa menunggu firman Tuhan. Ini memperlihatkan bahwa otoritas hukum dan moral Israel bersumber dari Tuhan sendiri, bukan dari opini manusia. Nah, lagi bener nih orang Israel. Orang ini ditahan bukan karena kebencian masyarakat, melainkan karena ketidakjelasan prosedur hukum. Masyarakat memahami bahwa hukum Sabat dilanggar, tetapi belum tahu bagaimana bentuk hukuman yang harus diterapkan. Ini menunjukkan bahwa Israel masih belajar memahami bagaimana keadilan ilahi bekerja dalam komunitas kudus. Di ayat 35, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan. Keputusan Allah ini tidak sekedar bersifat hukum, tetapi teologis. Hukuman mati bukan karena dosa itu berat secara sosial, tetapi karena pelanggaran itu disengaja dan menolak Allah secara terbuka. Sabat adalah tanda perjanjian, dan melanggarnya berarti menolak hubungan dengan Allah. Hukuman mati di luar perkemahan menggambarkan pengasihan total dari hadirat Allah, karena dosa memisahkan manusia dari komunitas kudus dan dari Allah yang kudus. Di ayat 36, lalu segenap umat menggiring dia keluar tempat perkemahan dan ia mati seperti yang difirmankan Tuhan. Eksekusi dilakukan oleh segenap umat. Ini bentuk tanggung jawab komunal atas kekudusan bersama. Umat tidak boleh netral terhadap dosa yang disengaja, sebab kekudusan bukan hanya urusan pribadi, tetapi urusan seluruh komunitas iman. Tindakan ini menjadi peringatan keras bahwa iman yang sejati menuntut ketaatan yang nyata. Di perikop sebelumnya, Israel baru saja mendengar janji pemulihan, yaitu bahwa Allah menyediakan korban menghapus dosa bagi pelanggaran yang tidak disengaja. Namun di sini, mereka melihat bahwa tidak ada pengampunan bagi pemberontakan yang disengaja dan menolak Tuhan secara sadar.
Kisah tragis ini menyoroti dua sisi karakter Allah, kekudusan dan kasih karunia. Dalam Perjanjian Lama, pelanggar Sabat harus mati karena dosa yang disengaja. Tapi dalam Perjanjian Baru, Yesus Kristus datang sebagai Tuhan atas hari Sabat. Ia bukan meniadakan Sabat, melainkan menggenapinya dalam dirinya sendiri. Karena di dalam Kristus, umat Allah menemukan perhentian sejati dari dosa dan usaha manusia untuk menyelamatkan diri. Di salib, Yesus menanggung hukuman bagi setiap pelanggaran disengaja. Setiap kali umat tahu kebenaran tapi tetap melanggar, ia dibawa keluar dari perkemahan seperti orang pengumpul kayu di Bilangan 15 untuk mati di luar pintu gerbang, supaya kita yang seharusnya dilempari batu oleh murka Allah justru menerima hidup baru dan perhentian sejati dalam kasih-Nya. Ya, jadi demikian teman-teman renungan kita untuk hari ini. Sekarang aku mau ajak kalian untuk merefleksikan nih guys. Jadi hari ini kita belajar dari kisah yang keras ya. Ada seseorang yang melanggar aturan Sabat simply karena sengaja menolak perintah Allah. Mungkin hari ini kita tidak lagi hidup di bawah hukum Sabat seperti bangsa Israel. Tapi seringkali kita juga mengumpulkan kayu di hari Sabat, which is menolak berhenti, menolak percaya, menolak berserah. Kita lebih memilih ritme kita sendiri daripada ritme Allah. Kisah ini mengingatkan kita bahwa ketaatan bukan hanya masalah aturan main saja, tapi masalah hubungan dengan Allah. Dan itu penting guys. Allah serius dengan kekudusan. Ia ingin menjaga keintiman dengan umatnya. Dosa yang disengaja menghancurkan keintiman itu. Namun kabar baiknya, Kristus sudah menanggung hukuman itu. Maka mari kita belajar hidup taat bukan karena takut dihukum, tetapi karena kita dikasihi dengan kasih yang begitu dalam. Hari ini, Tuhan memanggil kita untuk berhenti dari pekerjaan kita sendiri, dari keinginan untuk mengendalikan hidup, membuktikan diri, dan mengabaikan Dia. Di dalam Kristus, kita menemukan Sabat sejati, perhentian bagi jiwa yang lelah. Nah, lalu, pertanyaan efektif untuk hari ini ada 3 nih guys. Yang pertama, apa yang kau pelajari tentang karakter Allah dari kisah ini? Yang kedua, bagaimana kamu memandang kekudusan Allah dan kasih karunia Kristus setelah membaca perikop ini? Dan yang terakhir, apakah ada ritme dunia yang sedang menggantikan ritme Allah dalam hidupmu? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya, jadi segitu aja satu kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau kudus dan adil, namun juga penuh kasih dan pengampunan. Ampuni aku saat aku lebih memilih ritmaku sendiri daripada ritmamu. Ajarku untuk berhenti, berdiam, dan percaya kepadamu. Tolong aku untuk taat, bukan karena takut dihukum, tetapi karena aku mengasihi Engkau. Terima kasih Yesus, karena Engkau telah mati di luar perkemahan, supaya aku diterima di hadirat Bapa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.